Apakah kamu merasa terjebak dalam situasi yang sama berulang kali? Atau mungkin kamu sering berpikir, aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Sebelum kamu bahkan mencoba, jika iya, mungkin yang perlu kamu perbaiki bukanlah kemampuanmu, tetapi pola pikirmu. Ya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar, namun sangat kuat, yaitu mindset. Mindset atau pola pikir adalah cara kita memandang dunia, tantangan, dan diri kita sendiri. Ini seperti kacamata yang kita pakai setiap hari. Jika kacamatanya buram, semua yang kita lihat akan terlihat suram. Sebaliknya, jika kacamatanya jernih, kita bisa melihat peluang di setiap sudut. Secara umum, ada dua jenis mindset utama yang diperkenalkan oleh seorang psikolog bernama Carol Dweck. Pertama, ada yang namanya fixed mindset atau pola pikir tetap. Orang dengan mindset ini percaya bahwa bakat, kecerdasan, dan kemampuan itu sifatnya bawaan lahir. Mereka berpikir, aku memang tidak jago matematika, atau aku tidak punya bakat seni. Kegagalan bagi mereka adalah akhir dari segalanya, sebuah label permanen yang menunjukkan batas kemampuan mereka. Orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan bisa dikembangkan melalui usaha, belajar, dan ketekunan. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai akhir, melainkan sebagai kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Bagi mereka, tantangan adalah arena bermain untuk mengasah diri. Kalimat andalan mereka adalah, aku mungkin belum bisa sekarang, tapi aku akan terus mencoba sampai bisa. Sekarang, coba kita renungkan sejenak. Kamu lebih sering berada di tim mana? Tim aku tidak bisa. Atau tim aku akan coba. Tidak ada yang salah jika sesekali kamu merasa punya fixed mindset. Itu sangat manusiawi. Kabar baiknya adalah, mindset bukanlah sesuatu yang permanen. Kita bisa melatih otak kita untuk beralih dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Langkah pertama untuk mengubah mindset adalah dengan kesadaran. Sadari suara-suara di kepala kita. Ketika kamu menghadapi kesulitan, apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri? Apakah kamu langsung menyerah? Atau kamu mencari cara lain? Coba perhatikan pola kalimatmu. Ganti kalimat, aku menyerah, dengan aku akan coba strategi yang berbeda. Ganti ini terlalu sulit dengan ini. Butuh waktu dan usaha lebih. Perubahan kecil dalam kata-kata ini punya dampak besar pada cara otak kita merespons tantangan. Selanjutnya, lihatlah tantangan sebagai peluang. Saat kamu dihadapkan pada proyek baru yang rumit di kantor atau tugas kuliah yang menantang, jangan langsung merasa terbebani. Lihatlah itu sebagai kesempatan untuk mempelajari skill baru, untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa melampaui batas yang kamu pikir ada sebelumnya. Ingat, setiap ahli dulunya adalah seorang pemula. Mereka menjadi ahli karena mereka tidak takut pada proses belajar yang terkadang sulit dan membuat frustrasi. Proses belajar itu sendiri sangat penting. Hargai prosesnya, bukan hanya hasilnya. Terlalu fokus pada hasil akhir seringkali membuat kita stres dan mudah menyerah saat hasilnya tidak sesuai harapan. Tapi, jika kita menikmati setiap langkah, setiap kesalahan kecil yang kita perbaiki, dan setiap pengetahuan baru yang kita dapatkan, perjalanan itu sendiri sudah menjadi sebuah kemenangan. Ketika kamu berhasil menyelesaikan sesuatu yang sulit, rayakan usahamu, bukan hanya kecerdasanmu.
Katakan pada diri sendiri, kerja kerasku terbayar. Bukan aku memang pintar. Jangan takut meminta bantuan dan belajar dari orang lain. Orang dengan fixed mindset seringkali merasa malu jika harus bertanya. Karena itu, Sioliwala menunjukkan kelemahan mereka. Sebaliknya, orang dengan growth mindset melihat orang lain sebagai sumber inspirasi dan ilmu. Mereka tidak ragu bertanya, berdiskusi, dan menerima kritik yang membangun. Kritik bukanlah serangan pribadi, melainkan umpan balik berharga untuk membantumu tumbuh. Mari kita ambil contoh nyata. Michael Jordan, legenda bola basket, pernah dikeluarkan dari tim basket sekolahnya. Jika dia punya fixed mindset, dia mungkin akan berhenti bermain basket selamanya dan berpikir dia tidak berbakat. Tapi tidak. Dia menggunakan penolakan itu sebagai bahan bakar. Dia berlatih lebih keras dari siapapun dan akhirnya menjadi pemain basket terhebat sepanjang masa. Contoh lain, J.K. Rowling, penulis Harry Potter, naskahnya ditolak oleh belasan penerbit sebelum akhirnya ada yang menerimanya. Bayangkan jika dia menyerah setelah penolakan pertama atau kedua. Dunia tidak akan pernah mengenal Hogwarts. Kisah-kisah mereka mengajarkan kita satu hal. Kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan. Otak kita itu seperti otot. Semakin sering kita melatihnya dengan tantangan baru, semakin kuat dan fleksibel. Iya jadinya. Proses ini disebut neuroplastisitas. Kemampuan otak untuk membentuk dan mengatur ulang koneksi saraf sebagai respons terhadap pembelajaran dan pengalaman. Jadi, setiap kali kamu belajar sesuatu yang baru atau mendorong dirimu keluar dari zona nyaman, kamu secara harfiah sedang membangun otak yang lebih baik. Jadi, bagaimana cara kita menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dari hal-hal kecil. Coba resep masakan baru yang belum pernah kamu buat. Ikut kursus online tentang topik yang sama sekali asing bagimu. Belajar memainkan alat musik. Atau coba selesaikan puzzle yang lebih sulit. Setiap kali kamu merasa frustrasi, ingatkan dirimu. Ini adalah tanda bahwa otakku sedang tumbuh. Penting juga untuk mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung pola pikir bertumbuh. Jauhi mereka yang selalu meremehkan usahamu atau mengatakan bahwa mimpimu terlalu tinggi. Cari teman, mentor, atau komunitas yang merayakan proses belajar dan saling mendukung saat menghadapi kegagalan. Ingatlah bahwa mengubah mindset adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Akan ada hari-hari di mana pola pikir tetapmu kembali muncul. Tidak apa-apa, yang terpenting adalah menyadarinya dan dengan lembut mengarahkan kembali pikiranmu ke jalur pertumbuhan. Jadilah lebih baik hari ini daripada kemarin. Meskipun hanya 1%. Kemajuan kecil yang konsisten akan menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Pola pikirmu adalah fondasi dari semua yang kamu lakukan. Ia menentukan bagaimana kamu menghadapi rintangan, bagaimana kamu melihat kesuksesan, dan pada akhirnya, seberapa jauh kamu bisa melangkah dalam hidup. Dengan mengadopsi growth mindset, kamu tidak hanya membuka pintu untuk pencapaian yang lebih besar, tetapi juga untuk kehidupan yang lebih kaya, lebih memuaskan, dan penuh dengan pembelajaran tanpa akhir. Kamu memberikan dirimu sendiri izin untuk tumbuh, untuk gagal, dan untuk bangkit kembali dengan lebih kuat. Jadi, mulai hari ini, mari kita Sumashima berkomitmen untuk melatih pola pikir kita. Mari kita lihat setiap tantangan sebagai petualangan dan setiap kegagalan sebagai pelajaran berharga. Karena kekuatan terbesar yang kita miliki bukanlah bakat bawaan, melainkan keyakinan bahwa kita selalu bisa menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat,
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Bagikan juga video ini ke teman-temanmu yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya.